Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Sarul Nasiro dengan NPM 21901032065 akan menjelaskan mengenai teknik menjual. Yang pertama kita bahas yaitu etika menjual. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat. Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika bisnis yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan bisnis. Etika bisnis juga berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dalam jalannya perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu sikap mental penjual. Seorang penjual harus dapat menunjukkan etika dan perilaku yang menarik serta mudah menyesuaikan diri dengan kultur konsumen. Dalam setiap menghadapi pelanggan, seorang penjual perlu memahami etika dan perilaku penjual yang meliputi attitude dalam pelayanan, kemudian attention penjual, action penjual, dan juga mengenal pelanggan. Perilaku dan motif pembeli. Setiap pembeli mempunyai motif, perilaku, dan kebiasaan membeli yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan pendekatan dalam pengkajiannya sehingga analisa yang dilakukan dapat lebih berguna dan tepat untuk pengambilan keputusan. Perilaku konsumen atau pembeli merupakan tindakan seseorang atau individu yang langsung menyangkut pencapaian dan penggunaan produk berupa barang atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan. As-Sauri menjelaskan beberapa teori mengenai proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen dalam melaksanakan pembelian. Di antaranya yaitu yang pertama, teori belajar yang mendasarkan pada 4 hal yaitu dorongan, petunjuk, tanggapan, dan penguatan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori rangsangan tanggapan yang menekankan bahwa apabila produsen ingin memperoleh tanggapan dari konsumen tentang penawarannya, produsen tersebut harus mengadakan periklanan secara terus-menerus. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori kesadaran yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh tanggapan mereka terhadap rangsangan yang mempengaruhinya, akan tetapi dipengaruhi pula oleh sikap, keyakinan, pengalaman, dan kesadaran. Yang keempat yaitu teori bentuk dan bidang yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan interaksi antara perorangan atau individu dengan lingkungan psikologis. Kemudian yang terakhir yaitu teori psikoanalitis yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh keinginan yang terpaksa dan adanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.